Ingkang tasih wonten ngajengan monggo kaaturan pinarak mlebet. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Selamat bertemu lagi di acara Sarasean Nadi Yuswa di tahun bulan paling akhir ya, di tahun 2023, dan sekaligus kita mencoba untuk mengemas acara ini jadi acara Natal. Ada kendala untuk saat ini, saudara-saudara kita belum bisa hadir. Mungkin itu di luar perhitungan kita ya, tapi mungkin persiapannya juga kurang matang sehingga ada keterlambatan. Kita awali saja acara kali ini dengan menyanyikan Mars Adi Yuswa. Dimohon berdiri nggih. Banter ya. Persilakan duduk kembali. Monggo Ibu Sugeng Rawo. Sebentar kita nunggu agak hening sebentar. Dipersiapkan Kidung Jemaat 109 Mas. Iya. 1 dan 2, baik 1 dan 2. Monggo Sugeng Rawuh dan segera menempatkan diri. Kita pujikan Kidung Jemaat 109
bait 1 dan 2. Mari kita menyanyikan dengan sukaria. Walaupun terlambat enggak apa-apa. Ayo semangat. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyatukan kami umat-Mu. Adios wa GKJ Beringin di tempat ini dengan penuh sukacita. Pimpin dan tuntunlah kami Bapa dalam naungan kasih-Mu, sehingga apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami pelajari, apa yang akan kami lakukan akan menjadikan sukacita di dalam Engkau. Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapak Widi Atmojo yang akan memberikan firman-Nya. Jadikanlah Bapak firman itu sebagai pedoman dalam tingkah laku kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Berikutnya adalah acara penyalaan lilin, di mana ada 5 lilin di depan. Kami mohon yang pertama adalah Bapak Pendeta Widi Atmojo, yang kedua dari wakil dari wilayah Karanglo, kemudian Sombron, Ngajaran, dan Wonorejo. Mbak Ayu bisa. Kita iringi lagu dengan Malam Kudus. Kedua
Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah terjamin bagi kami terus. Baik wajahmu yang anak kudus, cinta kasih cinta kasih kekal. Untuk menyambut firman, kita nyanyikan Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta berlalu berkabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, iman mana yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatakan Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami persilakan pada Bapak Pendeta Widiatmojo untuk memberikan firman-Nya. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada siang hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20, dan saya mengambil natsnya yang ayat yang ke-14. Saya bacakan Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya akan mengulang ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan tulisan-tulisan tentang gembala di Timur Tengah, terlebih gembala pada zaman Tuhan Yesus lahir, gembala itu dikelompokkan sebagai kelompok orang yang tidak bermanfaat atau orang-orang yang remeh, karena pekerjaannya, juga karena sebagian besar kelakuan para gembala, suka menyembelih dombanya, suka ngapusi orang-orang yang punya domba itu. Apalagi kalau ada binatang-binatang buas yang menyerang domba-dombanya, mereka pada lari. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi, bahwa mereka dianggap kelompok orang-orang yang tidak berguna, tidak baik di dalam lingkungan masyarakat Yahudi. Tetapi di dalam berita kedatangan Tuhan Yesus hanya ada 3 kelompok orang yang dijumpai malaikat. Yang pertama itu adalah Maria. Maria dijumpai oleh malaikat secara khusus bahwa dia akan menjadi ibu untuk Tuhan Yesus. Dan kita tahu bagaimana perasaan seorang perawan yang dia akan menjadi ibu, di mana posisinya pada waktu itu dia belum menikah, masih dalam status pacangan, status pacangan itu di bahasa Indonesia apa ya? Tunangan, ya. Di dalam status tunangan dan belum resmi dengan Yusuf. Tetapi kita melihat bagaimana mereka menanggapi situasi ini, atau dia menanggapi situasi ini. Maria, walaupun mungkin di dalam hatinya terjadi pemberontakan, protes atau apapun, tetapi dia menerima tanggung jawab bahwa dari rahimnya akan lahir juru selamat. Walaupun di dalam pikirannya tidak terpikir bahwa juru selamat yang macam apa yang akan lahir dari rahimnya.
Yang kedua, Yusuf walaupun hanya dalam mimpi. Ketika dia melihat bahwa Maria sudah hamil, padahal dia dalam posisi pacangan, dan dia berangan-angan atau merencanakan bahwa akan memutuskan tunangan itu, malaikat Tuhan hadir kepada dia dan memberitakan apa yang terjadi kepada Maria. Bagaimana sikap Yusuf sebagai laki-laki di mana tunangannya hamil, dan hamil itu bukan oleh karena dirinya, pasti terjadi sebuah protes yang luar biasa, terjadi sebuah persoalan yang luar biasa di dalam dirinya. Itu Yusuf. Sehingga wajar kalau dia harus atau mengambil sikap dengan diam-diam akan memutuskan pertunangan itu. Dia tidak suka ribut dan ramai, akan diam-diam memutuskan pertunangan itu. Tetapi malaikat Tuhan menjumpai dia. Malaikat Tuhan menjumpai dia. Yang dari dua orang ini, Maria dan Yusuf, itu dari kalangan bawah. Dari orang-orang kalangan bawah. Tetapi mereka secara khusus dipakai oleh Tuhan menjadi alat kehadiran Tuhan ke dunia. Respon Yusuf, walaupun mungkin kita bisa membayangkan bagaimana perasaannya seorang laki-laki tunangannya hamil, mungkin ada protes dan yang lain, tetapi membatalkan niatnya untuk menceraikan atau memutuskan pertunangan itu. Itu respon dia. Nah, yang ketiga yang dijumpai oleh malaikat Tuhan itu adalah para gembala, di mana seperti apa yang saya katakan tadi, gembala itu adalah kelompok orang yang tidak disukai di tengah-tengah masyarakat. Karena situasi-situasi tertentu seperti apa yang saya katakan itu, kelompok orang yang tidak disukai gitu. Tetapi justru mereka didatangi oleh malaikat dan menerima kabar kesukaan bahwa Yesus telah lahir. Kalau Maria dan Yusuf itu didatangi oleh malaikat Tuhan ketika Yesus belum lahir, ini ketika tuh Yesus lahir, para gembala didatangi malaikat dan diceritakan tentang kelahiran juru selamat itu. Apa respon mereka? Tinggalkan domba-dombanya di padang gurun dan lari ke Bethlehem melihat itu. Kembali lagi respon gitu. Bagaimana tanggapan mereka? Dia tidak menghitung bahwa kok aku yang dikabari, aku ki sopo, saya ini siapa gitu. Dan mungkin ada perhitungan, oh emangnya kalau dia lahir untungnya apa saya? Seperti teman-teman yang apatis, alah Yesus sing dadi presiden sopo wae, ini pentingnya aku milih yang jero TPS gitu. Memang ini kabeh salah satu jadi presiden pilihan itu apakah akan merubah kita kan juga belum tentu. Nah, ini persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Tetapi ayat yang 14 lagi tadi mengatakan bahwa para gembala yang dianggap adalah orang-orang yang kurang baik itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang terpenting dari berita ini adalah bagaimana respon terhadap berita. Itu yang terpenting. Maria merespon, Yusuf merespon, para gembala merespon, dan dari respon itulah mereka menjadi bagian dari kehadiran Juru Selamat. Saya mencari di dalam nas ini di Injil Lukas dan di tempat lain, apakah para ahli dari timur itu, para ahli nujum dari timur itu yang
datang membawa persembahan khusus kepada Tuhan Yesus itu didatangi malaikat, ternyata tidak ada berita itu. Dia orang-orang pinter, para sarjana, ahli nujum gitu. Tetapi toh mereka tidak diberi, tidak didatangi, cuma mereka bisa melihat bintang itu gitu. Tetapi kenapa ini yang didatangi? Herodes di tempat yang paling tinggi di Israel, di mana dia menjadi raja, juga tidak mendapat berita. Para imam itu adalah ahli agama dan tokoh-tokoh agama pada waktu itu sama. Dia tidak diberi berita itu oleh malaikat Tuhan. Tetapi justru orang yang sederhana ini, yang pada akhirnya mereka lah yang merespon. Belum tentu kalau Herodes itu diberitai terus responnya baik. Dan kalau kita melihat cerita bahwa justru responnya luar biasa. Semua bayi di bawah umur 2 tahun dibunuh, itu respon Herodes. Dan barangkali kalau para imam itu dikabari, ya belum tentu juga mereka merespon dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ayat ini kalau kita terapkan di dalam Adi Yosua ini? Saya berhitung di ini, dari kelompok Adi Yosua ini yang jadi majelis berapa? 1, Pak Pri. Terus satu lagi, ada enggak yang lainnya? Enggak ada. Kalau orang Malaysia mengatakan kita ini laskar tidak berguna, orang yang tidak berguna. Tetapi ketika berkali-kali saya hadir di dalam pertemuan Adi Yosua ini, responnya luar biasa. Mau berkumpul. Kalau yang dikumpulkan jemaat apakah bisa sejumlah ini? Belum tentu juga. Kalau Adi Yosua tidak hadir loh. Kalau Adi Yosua tidak hadir, belum tentu sejumlah ini. Pasti akan, wah aku mau belanja, aku arisan, wah aku ada kegiatan dan macam-macam perhitungannya. Gitu. Nah, kembali lagi, bukan kedudukan, bukan status, bukan kita termasuk di dalam struktur yang ada di tengah-tengah jemaat, di tengah gereja, tetapi justru yang terpenting bagaimana kita merespon dari berita ini. Kita mau datang dari jauh, dari Wonorejo gitu. Tadi saya dengar katanya mobilnya baru antri solar ya. Nah, ini adalah hal-hal yang terpenting bagi kita kalau kita kepingin. Ya. Di sini di ayat yang 14 lagi tadi mengatakan bahwa kalau kita kepingin melihat damai dan sejahtera di bumi dan kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah, mari kita merespon. Natal ini merupakan sebuah panggilan bagi kita semua. Walaupun di dalam struktur, di dalam kehidupan kita, di dalam kemajesan, di dalam gereja, kita menjadi kelompok orang yang tersisihkan barangkali, tetapi sama seperti Maria, Yusuf, sama seperti gembala, di mana mereka menjadi kelompok yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tetapi Tuhan menjumpai melalui malaikat dan mereka menjadi orang yang damai sejahtera. Pada ayat yang ke-20 kita melihat, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bersukacitalah, bergembiralah di dalam hati kita. Ingatlah laskar yang sudah tidak berguna, tetapi toh Tuhan masih memakai kita untuk bersama-sama bersekutu, berkumpul, dan memakai kita walaupun tidak di dalam struktur kehidupan kebersamaan di gereja, tetapi toh Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan merasakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kalau kita merespon
Jadi semuanya bukan tergantung usia, semuanya bukan tergantung kedudukan, jabatan dan yang lain, tetapi semua tergantung bagaimana kita merespon berita sukacita bahwa telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah kumpulkan kami dari berbagai tempat di GKJ Beringin, kami para adik Yosua, untuk sukacita merespon kemuliaan Tuhan yang bersedia hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami boleh merasakan kebersamaan denganmu dan damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami berbagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah anak dan cucu-cucu kami, maupun di tengah-tengah masyarakat yang ada di tengah-tengah kami. Sama seperti para gembala yang bersukacita dan memuliakan nama-Mu, mampukanlah kami juga bersukacita memuliakan nama-Mu di tengah-tengah keterbatasan kehidupan kami. Kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir, dan kami serahkan GKJ Beringin ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami boleh berkontribusi yang sebegitu besarnya di tengah-tengah kehidupan jemaat GKJ Beringin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman yang sungguh indah. Mari kita respon ya Bapak Ibu. Ada komitmen, ada janji mau tetap datang di acara Sarasehan, apapun kondisinya, apapun kondisi kesehatan, keuangan dan lain-lain. Oke, kita komitmen. Kok sing mantuk si jiloro tok? Kersa Bapak Ibu tetap rawuh wonten Sarasehan. Kersa nggih, ora ketang telat, terus ngenteni antri solar nggih. Ya, lho nek ngantuk niku penyakit ya, Bu. Nggih, kita respon dengan pujian kita dan kita tetap bergembira dengan memujikan Kidung Jemaat 119 sekaligus persembahan. Kami mohon untuk dibantu kantong persembahannya. Ya. Yuk kita nyanyi dengan bergembira, jangan berengut. Dunia bersama bersyukur bersama.
tetap bersyukur. Itu kunci dari kita sebagai anak Tuhan dan sudah adiuswa. Bersyukur sikile loro, bersyukur ora di duit, pokoknya tetap bersyukur. Untuk ibadah ini akan ditutup oleh Bapak kuning itu, Bapak ketuaku. Bapak ketuaku di mana ya? Pak Pri, kami mohon untuk bisa menutup ibadah kali ini sekaligus nanti doa berkat sebelum kita masuk ke acara lain-lain. Dipersilakan, Pak. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, di mana Tuhan telah menuntun kami dari tempat kami masing-masing sehingga dapat berkumpul di tempat ibadah ngajaran dalam keadaan selamat. Di mana Tuhan kami mengadakan sarasian Adi Yuswo. Betapa indahnya firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah hati kami sehingga firman-Mu yang indah itu ya Bapa benar-benar meresap di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di mana Bapa, sarasan Adi Yuswo telah selesai, kiranya Tuhan memimpin kami di dalam keadaan pulang ke rumah kami masing-masing sehingga sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Semuanya itu ya Bapa, hanya kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami pun mengucapkan terima kasih ya Bapa, karena Engkau pun telah memberikan berkat kepada kami untuk jasmani kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga berguna untuk tenaga dan kesehatan. Apapun yang akan terjadi ya Tuhan, semua itu dalam nama Yesus Kristus kami pun berdoa. Amin. Amin. Berikutnya belum penutup. Kita masih ada hiburan. Kita dari Adi Yuswo itu punya grup paduan suara. Sebenarnya belum Adi Yuswo karena yang ikut itu usianya masih 17-18 tahun. Dipersilakan tampil ke depan paduan suara Kidung Kamulyan. Mohon bisa dibantu Mas, kursinya mejanya bisa. Monggo dipersilakan. Ya, ini adalah grup paduan suara Kidung Kamulyan. Masih muda-muda toh Bapak, Ibu-ibu nggih? Oh, masih imut-imut toh. Apalagi yang ini loh, yang kondean ini 16 tahun. Nggih. Wale. Monggo masuk toh. Gulai tempe baru ketemu. Saya kan
Belum kompak ya, karena latihan baru sekali. Dipersilakan duduk.